Video ini dibuat untuk mendukung program pembelajaran jarak jauh Universitas Udayana tahun 2020. Halo semua, selamat datang di video kami. Saya Septiana Eka Arwanda Rizky, ditemani teman saya, Tabina D. Anindya, akan menjelaskan materi tentang kriptografi metode substitusi. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan ketika suatu pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat lain. Isi dari pesan tersebut kemungkinan dapat disadap oleh pihak lain. Untuk menjaga keamanan pesan, maka pesan tersebut dapat di-scramble atau dilacak ataupun dirubah menjadi kode-kode yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Dalam kriptografi, terdapat beberapa istilah yaitu kunci, enkripsi, dekripsi, plaintext, dan ciphertext. Yang pertama yaitu kunci. Kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci terbagi menjadi dua yaitu private key, kunci rahasia, atau public key, kunci umum. Lalu ada enkripsi. Enkripsi merupakan proses pengamanan data yang akan dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya. Artinya, enkripsi merupakan proses pengubahan data awal menjadi kode acak sehingga keamanannya terjaga. Kemudian ada dekripsi, yaitu proses pengembalian pesan yang telah dienkripsi ke bentuk aslinya. Jadi data yang telah diubah menjadi kode acak tadi dikembalikan lagi ke dalam bentuk aslinya yaitu teks. Plaintext yaitu suatu pesan bermakna yang ditulis dan plaintext itulah yang akan diproses menggunakan algoritma kriptografi agar menjadi ciphertext. Jadi plaintext ini merupakan pesan yang akan dikirim dan akan dienkripsi. Lalu ciphertext adalah suatu pesan yang sudah melalui proses enkripsi. Pesan yang ada pada ciphertext tidak bisa dibaca karena berisi karakter yang tidak memiliki makna. Oke. Metode substitusi sendiri memiliki 4 jenis substitusi. Yang pertama adalah cipher substitusi, kedua adalah substitusi deret, ketiga substitusi spiral, dan keempat substitusi diagonal. Baik, dengan saya Anindya akan menjelaskan tentang metode substitusi jenis pertama, yaitu cipher substitusi. Di sini kita punya plaintext Anindya. Perhatikan kolom alfabet di bawah yang digarisi merah. Ini akan kita ubah sesuai dengan kunci yang kita punya. Nah, kuncinya adalah 3. Maksud dari 3 ini adalah alfabet yang telah digarisi merah akan kita majukan sebanyak 3 alfabet. 1, 2, 3. Dengan begini, alfabet baru telah terbentuk, maka saatnya kita melakukan enkripsi dari plaintext Anindya. Caranya adalah kita tinggal mencocokkan alfabet baru dengan alfabet aslinya. Seperti ini. A menjadi D. N menjadi Q. I menjadi L. Dan seterusnya. Oke, dengan begini kita sudah mendapatkan hasil enkripsi dari plaintext Anindya menggunakan metode cipher substitusi. Selanjutnya ada substitusi deret. Di sini kita punya plaintext belajar kriptografi dengan kunci Tabina Anindya. Pada alfabet baru kita tuliskan kunci tersebut dengan aturan huruf yang sudah ditulis tidak boleh lagi ditulis ulang. Jadi misalkan ada Tabina. Di situ ada 2A. Jadi salah satu A tidak boleh ditulis lagi. Sementara huruf yang tidak terdapat pada kunci kita tetap tuliskan dengan urut. Dengan begini alfabet baru sudah terbentuk. Lalu kita akan mendapatkan ciphertext ANJ-TFT QHQE OSKY QTDE.
Ciphertext A, N, J, T, F, T, dan seterusnya itu didapatkan dengan cara mencocokkan alfabet baru dengan alfabet aslinya. Kemudian kita ambil huruf-huruf yang sesuai. Misalkan B menjadi A, E menjadi N, L menjadi J, dan seterusnya. Mudah kan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode substitusi spiral. Berikut merupakan plaintext yang akan dirubah menjadi ciphertext atau bisa dikatakan sebagai pesan yang akan dienkripsi. Plaintext berisi belajar kriptografi dan kunci safety. Lalu, bagaimana cara menggunakan metode spiral? Caranya dengan membuat matrik dengan menempatkan kunci safety di baris pertama. Lalu, kolom-kolom yang kosong diisi dengan huruf abjad A sampai Z secara urut tanpa mengulangi huruf yang ada pada kata kunci. Jadi setelah huruf A, B, C, D langsung pada huruf F karena huruf E sudah ada pada kata kunci. Lalu untuk membaca ciphertextnya yaitu dari bawah ke atas diperoleh ZUMGAS, ke samping kanan EPTI, ke bawah FLRY, samping kiri XWV, ke atas NHB, ke kanan CD, ke bawah KHI, ke kiri O, dan terakhir J. Berikut merupakan ciphertext untuk alfabet. Ini merupakan tabel pada plaintext alfabet dan ciphertext alfabet. Jadi plaintext belajar kriptografi dapat dienkripsi menjadi UALZIZ, NFN, TWBXE, NZST. Ciphertext ini didapat dari mensubstitusikan alfabet plaintext dengan ciphertext alfabet. Misalnya huruf B akan disubstitusikan atau diganti dengan huruf U, dan sampai I akan menjadi huruf T. Selanjutnya yaitu substitusi diagonal. Substitusi diagonal dalam mengenkripsi pesan dengan metrik, sama halnya dengan substitusi spiral. Yang membedakan substitusi spiral, kata kunci ditempatkan secara horizontal, sedangkan substitusi diagonal ditempatkan secara vertikal. Dengan plaintext yang sama, belajar kriptografi dan kata kunci safety. Jadi kata kunci safety akan ditempatkan pada kolom pertama secara vertikal yaitu safety, dan diikuti dengan huruf alfabet A sampai Z tanpa perulangan pada kata kunci. Jadi total keseluruhan yang ada di dalam kolom berisi huruf 26 yaitu A sampai Z. Lalu cara membacanya yaitu secara diagonal dari atas sampai ke bawah. Huruf S, EA, PBG, TCHM, IDJNU, FKUVZ, LHW, RX, dan Z. Ini merupakan ciphertext alfabet. Dan berikut merupakan tabel, yang atas merupakan tabel plaintext alfabet dan yang bawah ciphertext alfabet. Plaintext belajar kriptografi akan dienkripsi menjadi ciphertext IBDSM SOIO HF ZU TO SGH, didapat dari substitusi antara plaintext alfabet dan ciphertext alfabet. Misalnya B akan diganti menjadi E menjadi B, A menjadi D, dan seterusnya sampai I menjadi H. Itulah beberapa metode kriptografi menggunakan substitusi. Sekian penjelasan dari kami tentang metode substitusi dari teknik kriptografi.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kamu rasa bermanfaat. Dan sampai jumpa di lain waktu.